Hello everyone, welcome to this channel. Please like and subscribe. In this video, we are going to talk about the use of past perfect, present perfect, and future perfect. Have you done it? Bahasa Inggris peminatan. Memberikan informasi terkait kegiatan yang telah dilakukan pada suatu titik di saat ini, di masa yang akan datang, dan waktu lampau. Please answer this question. What have you achieved in your life? What will have you done in 2025? Had you done something amazing before you enter senior high school? Hey everyone, in this chapter, we are going to learn about action, activities, event, which are completed in the past, present, and future. Pada bagian ini kita akan mempelajari tindakan, kegiatan, kejadian yang terselesaikan di masa lalu, di saat ini, dan di masa yang akan datang. Itu namanya perfect tense. Coba amati percakapan antara Vina dan Anto. Yang manakah past perfect, present perfect, dan future perfect? Benar sekali. Ini adalah past perfect karena menggunakan had tambah kata kerja ketiga. Kemudian yang ini I have read, I have just borrowed, ini adalah present perfect. Ciri khasnya adalah have tambah kata kerja ketiga. Oke. Sedangkan yang ini adalah future perfect. Ciri khasnya future adalah menggunakan kata will. Nah, present perfect, past perfect, dan future perfect itu bagian dari yang namanya perfect tense. Apa sih perfect tense itu? Social function atau fungsi sosial dari perfect tense itulah memberikan informasi tentang aktivitas, kegiatan, kejadian yang diselesaikan di masa lalu, saat ini, dan di masa depan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan sesuatu telah dikerjakan, membujuk seseorang, memberikan panduan akan sesuatu, dan memberikan janji akan suatu hal. Ini digunakan untuk membicarakan sebuah tindakan yang telah diselesaikan pada saat dibicarakan. Ini juga digunakan untuk mengkoneksikan atau menghubungkan masa lalu dengan masa saat ini. Ini juga menggambarkan sebuah tindakan yang dimulai di masa yang lalu, terus berlanjut atau memiliki dampak saat ini. Nah, ada tiga bentuk dari perfect tense. Yang pertama past perfect tense, present perfect tense, dan future perfect tense. Kita mulai dari past perfect tense. Ciri khasnya adalah membedakannya adalah penggunaan ini auxiliary has, have, dan had. Oke, kita mulai dari past perfect tense. Past perfect tense ini digunakan untuk menjelaskan sebuah kegiatan atau tindakan yang terjadi di masa lalu sebelum kegiatan atau tindakan yang lain terjadi. Dalam tenses past perfect, sebuah situasi atau kejadian itu telah diselesaikan di saat kejadian yang lain terjadi. Jika ada sebuah kalimat, dua kalimat past atau masa lalu, kegiatan masa lalu terjadi, ada dua kegiatan, ya, maka past perfect itu mengindikasikan kejadian yang pertama. Maksudnya ini, kita lihat contoh antara percakapan Gilang dan Rudy. Gilang berkata, "You met Linda yesterday." Kamu bertemu Linda kemarin, tetapi kamu tidak mengenalinya. Benar, saya tidak mengenalinya karena dia telah memotong rambut panjangnya. Nah, coba perhatikan. Ada dua kejadian, dua kegiatan. Yang pertama adalah saya tidak mengenalinya. Yang kedua adalah dia telah memotong rambutnya. Di sini kita bisa melihat bahwa past perfect itu mengindikasikan atau menandakan bahwa kejadian pertama itu terjadi lebih dulu, yaitu dia telah memotong rambutnya, sehingga si Rudy tidak mengenali dia, yaitu mengenali si Linda. Rumus past perfect tense itu aplikasinya begini. Tenses ini dibentuk dalam bentuk bahasa lampau dari auxiliary verb, dari have atau has, yaitu had, yaitu menggunakan kata auxiliary verb had, plus past participle atau kata kerja ketiga. Nah, ini contohnya. Bentuk form pertama adalah positif, itu polanya subjek plus had plus kata kerja ketiga. Itu contohnya they had studied. Studied ini adalah bentuk ketiga dari study, studied, studied. Jadi bentuk ketiga. Kemudian negatifnya tambahkan aja not, subject plus had plus not plus verb 3. They had not studied. Interrogatifnya atau bentuk tanyanya adalah had, bawa had-nya ke depan, tambah subject, tambah verb 3. Jika contohnya begini, had they studied, itu short answer-nya yes, subject plus had, atau no, subject plus had not. Kemudian apa sih fungsi dari past perfect tense? Fungsi pertama untuk menjelaskan sebuah kejadian atau kegiatan di masa lalu yang terjadi sebelum kegiatan yang lain terjadi. Contohnya ini, ketika saya pulang, orang tua saya telah tidur. Berarti ketika saya pulang, orang tuanya telah tidur. Telah tidur terlebih dahulu ketika dia datang. Nah, pulang ke rumah. Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan sebuah tindakan atau kejadian sebelum suatu waktu terjadi di masa lalu. Artinya begini, sebelum saya pindah ke sini, nah ini waktunya, stated time in the past, suatu waktu di masa lalu, I have moved here. Sebelum saya pindah ke sini, saya telah tinggal di Jakarta selama 3 tahun. Ini berarti di masa lalu dia pernah tinggal di Jakarta selama 3 tahun. Kemudian lanjutannya adalah untuk menjelaskan sebuah kejadian yang terjadi pada kurun waktu yang singkat. Lebih dahulu
daripada sebelum saat ini. Maksudnya begini, ini hampir mirip dengan yang di atas. Dian baru saja telah meninggalkan kamar ketika orang tuanya datang. Berarti sebelum orang tuanya datang, sebelum orang tuanya datang, Dian baru saja meninggalkan kamar. Jadi kita gunakan ini, past perfect. Di masa lalu, kemarin contohnya, Dian baru saja meninggalkan kamar. Dian had just left the room when her parents arrived. Paham yang ini? Nah, yang keempat, ini adalah untuk menggambarkan hasil pada saat di masa lalu dari sesuatu yang terjadi sebelum saat itu. Ini agak susah ya. Maksudnya begini, contohnya. Penjaga gawang mengalami luka di kakinya dan dia tidak bermain. Jadi, dampak dari luka yang dia alami had injured his leg, dia tidak bisa bermain. Jadi kita gunakan past perfect tense di sini. Sebenarnya banyak contoh fungsi, tapi kita pada kesempatan ini hanya cukup 4. Selanjutnya latihan, exercises, combining the sentences. Gabungkan kalimat-kalimat ini menjadi bentuk past perfect. Kita mulai nomor 1. I rode the bicycle for 5 years. It was broken before. Jadi ini ada 2 kalimat past tense yang salah satunya harus berubah menjadi past perfect. Oke, jawabannya ini. I had ridden the bicycle for 5 years before it was broken. Benar sekali. Kemudian yang kedua, we had breakfast. We went to picnic. Oke, ada kata after. Ini digabung dengan kata after. Conjunction-nya after. Oke, menjadi we went to picnic after we had breakfast. Oke, contoh soal ketiga. The seminar started. I entered the room by the time. Oke, digabung conjunction-nya by the time. The seminar had started by the time I entered the room. Ini jawabannya. Yang keempat, the bank clerk called the police. The robbers left. Kalau ini digabung, when the bank clerk called the police, the robbers had left. Paham kan? This is the references for our lesson today. Thank you for your attention. Bye.